Tiga warga Kabupaten Kampar, yakni Rosemary Boru Sirait, Arjuna Simanjuntak, dan Raka Satria Simanjuntak, resmi mengajukan laporan ke Bagian Propam Polres Kampar pada hari Selasa 4 Juni 2025. Laporan ini ditujukan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri dan maladministrasi, proses penyidikan yang mereka alami di Polsek Tapung. Kasus ini bermula dari laporan dugaan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP yang diajukan oleh Yohanes Pardamean Simanjuntak pada Juli 2024 ke Polsek Tapung. Ketiga warga tersebut kemudian dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pembantu, Dedi Darnadi. Namun, menurut kuasa hukum, ada kejanggalan selama proses hukum berlangsung. Kuasa hukum pelapor menyebut bahwa dalam pemeriksaan, penyidik menyatakan akan menunjuk penasihat hukum dari negara atas nama Hakim Ma'rifat S. Hasha M. Haskoma sebagai pendamping hukum Prodeo. Kuasa hukum menilai, jika benar proses penyidikan dilakukan tanpa pendampingan hukum yang nyata, maka hal itu perlu dievaluasi. Sebab, pendampingan hukum adalah hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang dan prinsip keadilan peradilan pidana. Baik, hari ini tanggal 13 Juni 2025, kita baru saja selesai mengirim surat ke Polres Kampar, ya, yang mana surat tersebut ya, adalah surat somasi atau surat teguran kepada Kapolres Kampar atas tidak dijawabnya surat yang pernah kita kirim bertanggal 4 Juni 2025, di mana surat yang pernah kita antar pada tanggal 4 Juni 2025 adalah surat tentang laporan dugaan pelanggaran prosedur penyidik Polsek Tapung beserta dengan Kanit Reskrim Polsek Tapung beserta dengan penyidik dan juga penyidik pembantu, di mana di dalam surat tersebut kita meminta kepada bagian Propam Polres Kampar untuk menindaklanjuti dan juga meminta tertulis 2 hari paling lama surat pengaduan sebagaimana yang di dalam surat permohonan kita. Namun sampai saat ini Propam Polres belum menanggapi surat tersebut. Maka kita buat surat teguran ataupun surat somasi kepada Bapak Kapolres Kampar. Kenapa kita membuat surat atau mengajukan surat somasi kepada Kapolres Kampar? Bahwasanya kami merasa kurangnya pengawasan pimpinan kepada anggotanya, ya, dalam hal ini supaya prosedural ataupun pelayanan publik di Polres Kampar ini diperbarui untuk kedepannya. Hari ini kita mengirim surat tembusan, ya, di mana surat tembusan ke Kompolnas Republik Indonesia yang ada di Jakarta serta Ombudsman RI. Begitu juga surat yang kita tujukan kepada anggota DPRD Bangkinang, ya, atau anggota DPRD Kabupaten Kampar. Serta juga kita kirim surat ke anggota DPRD Provinsi Riau. Kita kirim juga surat ke Kadif Propam Polda Riau. Kita kirim juga ke Wasidik, di mana surat tersebut supaya mempercepat penekanan penyelesaian dugaan laporan pelanggaran kode etik Polri yang diduga yang dilakukan oleh oknum polisi penyidik pembantu yang ada di Polsek Tapung, sebagaimana laporan kita per tanggal 4 Juni 2025 di Polres Kampar di bagian Propam. Maka dalam hal ini supaya publik tahu bahwasanya khususnya di wilayah hukum Polres Kampar tidak boleh lagi ada penyidik pembantu, baik itu penyidik dan juga Kanit Reskrim dan juga Kapolsek atau semua polisi, ya, tidak boleh ada lagi main-main menangani perkara, terutama perkara tindak pidana. Yang kami maksud di situ adalah video yang sebelumnya yang pernah kami posting, bahwasanya kita mendampingi klien kita atas nama Ibu Rosemary, ya. Anak Ibu Rosemary ini sedang berhadapan dengan hukum yang anak di bawah umur. Ini anaknya. Mereka ini dilaporkan oleh saudara Yohanes Simanjuntak di Polsek Tapung, ya, di mana laporan tersebut ada laporan pengeroyokan. Di dalam proses
berita acara pemeriksaan, pihak daripada Polsek Tapung menawarkan ataupun mempertanyakan apakah mereka ini ada menyiapkan suatu kuasa hukum, ya. Namun mereka menjawab tidak ada kuasa hukum, benar ya, seperti itu ya. Nah, karena tidak ada kuasa hukumnya saat itu, pihak daripada Polsek Tapung menawarkan supaya anak yang di bawah umur ini didampingi oleh kuasa hukum Prodeo dari Polsek Tapung. Pada saat itu yang namanya saudara penyidik pembantu saudara Dedi yang menawarkan, ya benar, Dedi ditawarkan mereka ada kuasa hukum Prodeo yang dimana yang di dalam BAP tersebut ada yang namanya imam selaku pengacara dan atau timnya. Namun yang menjadi persoalannya saat itu adalah selama mereka diperiksa di Polsek Tapung, pengacara Prodeo tersebut tidak pernah hadir secara langsung pada saat mereka di BAP. Ini orangnya, ya. Maka hal itulah yang membuat keberatan kita. Kenapa kita laporkan itu ke Propam, ya? Karena ada dugaan di sana malat administrasi. Yang kedua, ada dugaan di sana pelanggaran kode etik. Nah, ini supaya jelas dan terang benderang, tidak boleh ada lagi yang namanya di wilayah hukum, terutama Polres Kampar yang bermain-main dalam melakukan kerja, terutama di institusi kepolisian. Selain ke Propam Polres Kampar, pelapor juga mengirimkan tembusan ke sejumlah lembaga. Di antaranya DPRD Kabupaten Kampar, DPRD Provinsi Riau, Ombudsman RI, Kompolnas, hingga Divisi Propam Mabes Polri dan Polda Riau. Tujuannya untuk memastikan pengawasan terhadap penanganan pengaduan yang diajukan berjalan transparan dan akuntabel. Kuasa hukum menegaskan, pelaporan ini tidak bermaksud merusak nama baik institusi, namun sebagai bentuk kontrol publik dan upaya warga negara dalam mencari keadilan. Rio Wilson Sidauruk juga mengingatkan agar Polri bisa objektif dalam menangani laporan ini. Tidak ada niat buruk. Kami hanya ingin hak warga negara dihormati, ucap Rio. Hingga video ini tayang, media masih belum berhasil mengkonfirmasi resmi pihak Polsek Tapung maupun Propam Polres Kampar.